anjing. Film diawali dengan Steve Rogers alias Kapten Amerika sedang berlari berkeliling. Dia selalu mengatakan kiri kepada salah seorang pria saat menyelipnya. Hingga akhirnya pria itu kesal kepada Steve. Saat pria itu beristirahat, Steve menghampirinya. Mereka lalu berkenalan. Pria itu bernama Sam Wilson, seorang veteran yang kini berada di unit Veteran Affairs. Sam ternyata tahu tentang Steve yang merupakan prajurit super yang lintas generasi karena membeku. Tiba-tiba Steve menerima pesan dari Natasha Romanoff yang memberitahu adanya misi kepada mereka. Steve pun lalu berpamitan kepada Sam. A fossil. It's hilarious. Can't run everywhere. Singkat cerita, Steve dan Natasha berada di pesawat yang menuju ke Samudra Hindia. Rumlau Kapten Tim Strike menjelaskan situasi misi mereka. Saat ini kapal peluncur satelit milik SEAL sedang dibajak oleh komplotan perampok yang diketuai oleh Georges Petrov. Mereka menyandra teknisi dan salah satu agen SEAL bernama Sitwell. Steve sempat heran Sitwell berada di kapal peluncur, namun dia tak menghiraukannya dan langsung membagi tugas. Dia akan bertugas menyusuri dek untuk menemukan George Petrov. Natasha ditugaskan untuk mengamankan ruang mesin, sedangkan Rumlau dan timnya ditugaskan untuk menyelamatkan para sandera. Setelah itu Steve langsung terjun dari pesawat. Salah satu anggota Strike heran Steve terjun tanpa parasut. Kemudian Steve langsung menyusuri dek dan melumpuhkan satu persatu perompak. Singkat cerita, Steve CS berhasil menjalankan misi dengan sesuai rencana. Steve meminta Natasha untuk segera membantu tim Strike. Namun ternyata Natasha memiliki misi yang lain, yaitu mengamankan informasi SEAL dengan memindahkan semua file ke flash drivernya. Si on veut que Shield nous paie. Di saat itu juga Steve harus berhadapan dengan Georges Petrov. Steve begitu mudah melawannya, namun Petrov memprovokasi jika Steve lemah tanpa perisai. Steve pun menerima tantangan Petrov. Dia dengan mudah mengalahkannya dan mendorong Petrov hingga ke tempat Natasha. Petrov memanfaatkan keadaan itu untuk kabur, sedangkan Steve memarahi Natasha. Tiba-tiba ada serangan dadakan ke tempat mereka. Untung saja Steve berhasil menyelamatkan Natasha dari ledakan. Keesokan harinya, Steve menemui Fury di Triskelion, markas besar SEAL. Steve komplain terhadap Natasha yang mengancam keselamatan Sandra dan tim Strike karena mementingkan misinya yang lain. Fury menjelaskan kepada Steve jika Natasha memang diberikan misi yang terpisah olehnya, tapi tetap saja Steve tidak terima. Menurut ideologinya, keberhasilan misi ditentukan oleh rasa saling percaya kepada satu sama lain di dalam tim. Lalu Fury menasehati Steve agar tidak mudah mempercayai siapapun, sekalipun itu saudaranya. Itu adalah pelajaran yang dia dapatkan dari pengalaman kakeknya. Setelah itu, Fury membawa Steve ke tempat pengerjaan proyek Insight, yaitu Helicarrier. Helicarrier merupakan teknologi yang berupa pesawat yang bisa mendeteksi musuh dengan satelit lalu menembaknya seketika itu juga. Fury yakin dengan teknologi itu mereka bisa mencegah kejahatan. Namun menurut Steve, kedamaian yang dimaksud Fury itu kedamaian karena dari ketakutan, bukan kedamaian yang sejati. Setelah itu, Steve pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Like it to be. It's getting damn near. Captain America is one of honor. Singkat cerita, Steve tiba di sebuah museum sejarah Perang Dunia Kedua Amerika. Dia melihat sosoknya sebagai Kapten Amerika benar-benar dijadikan pahlawan dunia. Di museum itu juga sahabat Steve yaitu Bucky Barnes juga dianggap sebagai pahlawan yang gugur saat menjalankan misi bersama Steve. Setelah itu Steve menemui seorang nenek-nenek yang ternyata Peggy Carter, wanita yang begitu dicintai Steve. Peggy baru menyadari jika pria di hadapannya Steve saat Steve mengambilkan minum untuknya. Peggy sangat terharu karena pria yang dia cintai masih hidup. Dia juga menangis karena memendam rindu kepada Steve selama puluhan tahun.
Di sisi yang lain, Fury ingin mengakses file yang ada di flash drive Natasha. Namun Fury terkejut karena aksesnya ditolak. Bahkan program itu memberitahu jika aksesnya ditolak atas perintahnya sendiri. Fury langsung menyadari sesuatu. Dia lalu pergi untuk menemui seseorang. Sementara itu, seorang sekretaris Dewan Keamanan Dunia bernama Alexander Pierce sedang mengadakan rapat antara anggota Dewan Keamanan Dunia. Mereka membahas kapal SEAL yang bisa-bisanya dibajak oleh perompak Prancis. Tiba-tiba Pierce menghentikan rapat karena ada seseorang yang ingin menemuinya. Setelah itu, Pierce keluar untuk bertemu dengan Fury. Fury lalu meminta Pierce agar menunda peluncuran helicarrier. Pierce terkejut mendengarnya, namun Fury terus meyakinkan Pierce. Akhirnya Pierce menurutinya dengan syarat agar Iron Man mau datang pesta ulang tahun keponakannya. It's nothing, but if it's something, then we'll Gotta get Iron Man to stop by my niece's. Di sisi yang lain, Steve menemui Sam Falcon. Dia menyukai ideologi militer Sam yang dia sampaikan ke kelasnya. Mereka saling mengenal lebih dalam tentang jati diri masing-masing hingga membuat hubungan mereka begitu akrab. Look who it is, the Running Man. Gil, flying a night mission's dumbass out of the sky. Kembali ke Fury yang dalam perjalanan, tiba-tiba ada mobil polisi yang menabraknya. Polisi-polisi itu langsung mengepung Fury. Fury yang tangannya patah mengaktifkan auto drive. Polisi itu mengeluarkan alat untuk menghancurkan kaca anti peluru mobil Fury. Lalu Fury langsung menembaki mereka dan berhasil lolos. Akhirnya terjadilah aksi kejar-kejaran pun terjadi. Is fully operational. Setelah berhasil mengelabui polisi, Steve melihat seorang pria misterius di depannya. Tiba-tiba pria itu melemparkan peledak di bawah mobilnya. Mobil Fury pun sampai terbalik. Pria misterius itu berjalan mendekati mobil Fury. Dia terkejut karena Fury sudah berhasil melarikan diri ke saluran air. Di sisi yang lain, Steve kembali ke apartemennya. Dia diberitahu tetangganya agar mematikan musik saat meninggalkan apartemennya. Steve langsung menyadari sesuatu. Dia masuk lewat jendela belakang untuk memeriksanya. Steve terkejut melihat Fury yang terluka parah. Namun Fury segera memberitahu jika pertemuan mereka telah disadap. Fury juga memberitahu jika SEAL telah disusupi. Dan hanya mereka berdua saja yang mengetahuinya. Tiba-tiba terjadi penembakan kepada Fury. Tetangga Steve tadi ternyata seorang agen SEAL. Dia ditugaskan untuk melindungi Fury yang berlindung di apartemennya. Fury memberitahu Steve agar tidak mempercayai siapapun. Steve pun lalu mengejar si penembak tersebut. Dia adalah orang yang menyerang Fury di jalan. Akhirnya terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Steve terkejut, si penembak juga begitu cepat. Selain itu, dia juga kuat dengan lengan robotnya. Si penembak itu pun berhasil lolos dari Steve. Setelah insiden itu, Fury segera ditangani oleh para medis. Namun Fury tidak bisa diselamatkan. Dia pun akhirnya dinyatakan meninggal. Natasha sangat bersedih atas kematian Fury. Steve mencoba menenangkan Natasha, namun Natasha justru mencurigai Steve karena Fury bisa berada di apartemennya. Steve pun tidak bisa menjawabnya. Lalu Steve dibawa oleh Rumlow untuk diinterogasi oleh petinggi SEAL. Sebelum pergi, Steve menyempatkan diri untuk meletakkan flash drive yang diberikan Fury kepadanya ke dalam showcase. Singkat cerita, Steve dibawa ke ruangan Pierce. Pierce bertanya alasan Fury mendatangi apartemennya. Pierce juga memberitahu jika Fury dianggap sebagai penjahat yang menyuruh perompak untuk membajak kapal SEAL sendiri. Steve merasa curiga dengan pernyataan Pierce tersebut. Dia juga teringat perkataan Fury jika SEAL saat ini sedang disusupi. Akhirnya Steve hanya memberitahu pesan terakhir Fury kepada Pierce, yaitu dia tidak boleh mempercayai siapapun. Lalu Steve pun pergi meninggalkan Pierce di ruangannya. Ketika berada di lift, tiba-tiba Rumlow dan timnya masuk ke lift yang sama dengan Steve. Awalnya Steve tidak mencurigainya, lalu disusul para agen SEAL yang lain. Steve pun akhirnya menyadari saat melihat semua orang di dalam lift membawa senjata. Steve pun memberi peringatan agar ada yang keluar sebelum mereka memulai, dan pertarungan pun terjadi. Akhirnya Steve berhasil menumbangkan semua orang di dalam lift termasuk Rumlow. Tiba-tiba sudah ada agen SEAL di luar yang bersiap menembakinya. Steve langsung memutus tali lift hingga membuatnya terjatuh dan stok di lantai 7. Tak ada pilihan, Steve memutuskan untuk melompat dari gedung lantai 7. Steve lalu bergegas keluar mengendari motornya. Namun jet dikerahkan untuk menghentikan Steve. Steve pun melempar perisainya dan menghancurkan jet tersebut. Dia berhasil lolos dari markas SEAL.
Whatever your Setelah itu semua agen SEAL diberi misi untuk mencari, melacak, dan menangkap Steve. Steve kini dianggap buronan oleh SEAL. Agent Cat ingin tahu alasan Steve dijadikan buronan. Pierce selalu menyela dan mengungkapkan jika Steve telah merahasiakan penyebab kematian Fury. Sementara itu Steve kembali ke rumah sakit untuk mengambil flash drive-nya. Namun flash drive tersebut telah hilang. Ternyata Natasha yang telah mengambilnya. Steve langsung bergegas ingin Natasha mengembalikan flash drive tersebut. Akan tetapi Natasha justru ingin mengajak Steve untuk mencari tahu tentang flash drive tersebut. Dia juga memberitahu pelaku pembunuh Fury yang disebut sebagai Winter Soldier. Natasha juga pernah diserang ketika hendak pulang dari misi di Timur Tengah. Steve pun yang kesal mengajak Natasha untuk menyelidiki Winter Soldier. But the Winter Soldier was rifling. I know, I've tried. Let's find out what the ghost wants. Setelah itu Steve dan Natasha menyamar. Mereka pergi ke toko laptop. Natasha memberitahu jika SEAL akan langsung bisa melacak mereka saat flash disk itu ditancapkan. Dan waktu mereka hanya 9 menit sebelum SEAL berhasil menemukan mereka. Singkat cerita mereka berhasil menemukan sumber lokasi dari informasi flash disk tersebut. Mereka lalu hendak pergi ke New Jersey. Steve pun tahu lokasi tersebut. Mereka langsung bergegas cabut dari toko tersebut. Steve menganalisa jika sudah ada tim taktis Agent SEAL yang mencari mereka di swalayan tersebut. Mereka akan berpapasan dengan Rumlow. Natasha langsung mengajak Steve untuk berciuman. Hal itu berhasil mengelabui Rumlow. Mereka pun berhasil lolos dari Rumlow dan Agent SEAL. Where did Captain America learn how to steal? Alright, I have a question. Wondered how much practice you've had. Singkat cerita, Steve dan Natasha tiba di bekas pangkalan militer tempat Steve menjalankan pelatihan militer untuk menjadi prajurit super. Dia sempat melihat bayangan masa lalunya yang menatap ke arahnya. Lalu Steve memandu Natasha ke tempat rahasia militer. Akhirnya mereka tiba di tempat rahasia yang ternyata milik SEAL. Natasha awalnya ragu jika tempat itu merupakan sumber dari informasi yang ada di dalam flash disk. Tiba-tiba dia melihat port USB. Natasha lalu menancapkan flash disk dari Fury. Seketika itu, komputer di ruangan tersebut menyala dengan program yang sudah ditanam. AI pada program itu langsung mengidentifikasi profil Steve dan Natasha dengan begitu akurat. Steve pun seakan menyadari suara dari program itu. Ternyata program itu merupakan algoritma Dr. Zola. Dr. Zola memberitahu jika dia sadar, tubuhnya tidak bisa abadi, namun otaknya bisa dialihkan ke dalam program AI tersebut. Dr. Zola juga memberitahu semua tentang rencana jahat mereka, Hydra yang selama ini menyusup ke dalam SEAL. Lalu Dr. Zola memberitahu jika Steve dan Natasha juga akan segera mati bersamaan dengan program mereka. Tiba-tiba saja pintu di ruangan itu tertutup. Bahkan saat ini ada rudal yang mengarah ke tempat tersebut. Steve segera menyelamatkan diri bersama Natasha. Lama kemudian Strike datang. Mereka memeriksa puing-puing bangunan untuk mencari Steve. Namun Rumlow hanya melihat jejak kakinya saja. Di sisi yang lain Winter Soldier mendatangi rumah Pierce. Pierce terkejut Winter Soldier mendatanginya. Pembantunya lalu berpamitan pergi. Pierce selalu memerintahkan Winter Soldier untuk segera melenyapkan Steve karena mereka akan mengganggu peluncuran helicarrier. Tiba-tiba pembantu Pierce datang. Dia begitu terkejut ternyata Pierce berkomplotan dengan Winter Soldier. Pierce langsung menembaknya dan juga menasihati pembantunya yang seharusnya mengetuk pintu terlebih dahulu. Keesokan harinya Steve dan Natasha ke rumah Sam. Mereka meminta izin berlindung di rumah Sam. Saat berada di dalam, Steve memberitahu Natasha jika SEAL kini dikuasai oleh Hydra yang dipimpin oleh Pierce. Mereka juga mencurigai Sitwell yang berada di kapal peluncur satelit saat pembajakan. Lalu mereka menyiapkan sebuah rencana. Sam pun juga ingin ikut membantu mereka. Di sisi yang lain, Sitwell tengah berbincang dengan Senator Stern. Mereka lalu berbisik, "Hidup Hydra." Di tengah keramaian, tiba-tiba Sitwell menerima telepon dari Pierce. Namun Sitwell terkejut ternyata si penelpon orang lain yaitu Sam. Sam meminta Sitwell mengikuti arahannya atau dasi bagusnya akan rusak karena sebuah tembakan. Singkat cerita, Steve langsung menghajar Sitwell. Dia bahkan mengancam akan menjatuhkannya dari puncak gedung. Sitwell meragukannya karena dia yakin Steve merupakan orang baik yang tidak akan melakukan hal semacam itu. Akan tetapi Steve menyerahkannya kepada Natasha yang tanpa segan menendangnya jatuh dari gedung. Tak lama kemudian Steve dengan perlengkapan jet Falconnya membawa Sitwell kembali ke atap. Sitwell yang sangat ketakutan langsung mengungkapkan semuanya. Proyek Insight sebenarnya ingin menanamkan algoritma Dr. Zola yang bisa memindai semua orang yang berpotensi menghalangi rencana Hydra. Algoritma itu bahkan bisa tahu semua hal tentang targetnya, bahkan rekening banknya sekalipun.
Dengan meluncurkan heli carrier, mereka bisa membunuh semua target yang dipindai algoritma Dr. Zola dengan sekali serang. Setelah itu, Steve CS ingin menghentikan peluncuran heli carrier. Mereka membawa Sitwell untuk mengelabui pemindaian retina menggunakan mata Sitwell. Namun tiba-tiba Winter Soldier menyerang dan melempar Sitwell hingga membuatnya mati tertabrak. Lalu terjadilah pertarungan antara tim Winter Soldier dengan Steve CS. Saat Natasha hendak ditembak oleh Winter Soldier, Steve segera menyelamatkannya dan terjadilah pertarungan sengit antara Steve dengan Winter Soldier. Pertarungan itu membuat masker Winter Soldier terlepas. Steve terkejut karena Winter Soldier adalah sahabatnya, yaitu Bucky Barnes. Bucky juga sempat terkejut Steve mengenalnya, namun dia mengabaikannya dan berlalu pergi. Tak lama kemudian Strike datang untuk menangkap Steve CS. Get on your knees! Now! Put the gun down. Singkat cerita, Steve CS dimasukkan ke dalam mobil. Mereka hendak dibawa ke markas SEAL. Tiba-tiba salah satu penjaga menyerang penjaga lain. Ternyata itu adalah Maria Hill. Dia membawa Steve CS kabur. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah fasilitas kesehatan rahasia Dr. Fine. Maria membawa mereka menemui Fury yang ternyata masih hidup. Fury menjelaskan jika dia merekayasa kematiannya dengan serum tetrodotoxin, sebuah serum yang bisa menghentikan nadi untuk sementara. Serum itu dibuat oleh Bruce untuk mencegah dirinya menjadi Hulk. Meskipun tidak bekerja padanya, namun efektif untuk manusia normal. Tujuan Fury memalsukan kematiannya karena musuhnya tidak akan membunuh lagi orang yang sudah mati. Di sisi yang lain, Bucky memberontak saat ilmuwan Hydra ingin memperbaiki lengan robotnya. Dia teringat saat Dr. Zola menyelamatkannya dan akan memanfaatkan Bucky. Lalu Pierce datang untuk menenangkannya. Anehnya, Bucky langsung terdiam seakan takut kepada Pierce. Bucky penasaran dengan Steve yang mengenalnya. Namun Pierce meyakinkan Bucky jika Steve bukan siapa-siapa. Akhirnya Pierce menyuruh ilmuwannya untuk mereset ingatan Bucky. The Nobel Peace Prize. Setelah itu Fury menjelaskan rencana mereka untuk menghentikan peluncuran heli carrier. Dia menunjukkan sebuah blade server yang akan ditukar dengan blade yang ada di heli carrier. Ketika blade server harus terpasang di 3 heli carrier. Setelah itu Maria akan bisa meretas heli carrier tersebut dan mengganti target heli carrier. Tiba-tiba saja Steve menyala dan memberitahu jika yang perlu dihancurkan tidak hanya heli carrier-nya, namun SEAL juga harus dihancurkan. Meskipun SEAL tidak ada kaitannya dengan proyek heli carrier, tapi Steve tidak bisa mentolerir SEAL yang kini disusupi oleh Hydra. Maria dan Natasha juga setuju dengan saran Steve tersebut. Akhirnya Fury kini memutuskan agar Steve yang memimpin kelompok mereka. Sementara itu Pierce mengundang para anggota Dewan Keamanan pada acara peluncuran heli carrier. Pierce memberikan sebuah rencana yang akan memberikan semua anggota Dewan Keamanan akses tak terbatas. Di sisi yang lain, petugas di ruangan CCTV mendengar suara bising. Salah satu dari mereka memeriksa ke ruangan mesin. Tiba-tiba ada Steve CS yang sudah menunggunya. Steve lalu berpidato dengan pengeras suara di markas SEAL. Dia menceritakan kejadian yang sebenarnya tentang kematian Fury. Dia mengungkapkan pelakunya yaitu Alexander Pierce. Steve juga memberitahu jika SEAL yang sekarang sudah disusupi oleh Hydra. Mungkin anggota Hydra ada di sebelah mereka. Semua orang terkejut mendengarnya. Mereka langsung saling waspada satu sama lain. Steve juga memperingatkan kepada semuanya, jika heli carrier diluncurkan, maka semua orang yang mencoba menghalangi Hydra akan musnah dalam sekejap. Maka dari itu, saat ini Steve akan melawannya. Dia tidak peduli jika dia sendirian, namun dia yakin jika dia tidak sendirian. Sam sangat terkesan dengan pidato Steve tersebut. Sementara itu, Rumlow tiba di ruang server. Dia memerintahkan agar meluncurkan heli carrier. Akan tetapi petugas itu menolak meskipun dia sangat ketakutan. Akhirnya Rumlow mengancam akan menembaknya. Kate yang ada di sana langsung menodongkan senjata ke Rumlow. Rumlow pun akhirnya menjatuhkan senjatanya. Namun dia langsung menyerang Kate yang lengah. Dan terjadilah baku tembak di sana. Akan tetapi Rumlow berhasil meluncurkan heli carrier-nya. Getting launched. Kembali ke Steve dan Sam yang ditugaskan untuk memasang blade server yang mereka siapkan. Mereka berdua langsung menuju ke heli carrier. Sementara itu, anggota Dewan Keamanan kesal telah dibohongi Pierce. Namun Pierce tidak peduli dan justru mengancam akan membunuh mereka. Tiba-tiba salah satu anggota Dewan Keamanan wanita menghajarnya. Ternyata dia adalah Natasha yang tengah menyamar. Natasha lalu mengunggah semua kejahatan Pierce dan orang-orangnya ke media.
Pierce sempat mengancam jika itu juga akan membuat jati diri Natasha ikut terbongkar. Namun Natasha tidak peduli. Kembali ke Steve, dia menyusup ke salah satu helicarrier. Steve dengan mudah melumpuhkan penjaga di sana. Dia lalu mengganti dan memasang blade server dari Fury. Sedangkan Sam sebelumnya sempat dikejar oleh Jet, dia berhasil masuk ke helicarrier dan memasang blade-nya. Di sisi yang lain, Agent SEAL Angkatan Udara bersiap untuk membantu Steve, namun mereka diserang Bucky. Lalu Bucky menaiki Jet untuk menghentikan Steve. Kembali ke Natasha, dia akan mengakses program Insight, namun Pierce memberitahu jika dia tidak akan bisa karena hanya orang berkedudukan tinggi saja yang bisa. Lalu Natasha memberitahu jika Fury bisa melakukannya. Pierce sangat terkejut melihat Fury yang masih hidup. Akhirnya dengan korneo mata Fury, mereka bisa mengakses program Insight. Di sisi yang lain, Steve meminta Sam agar mengantarnya ke helicarrier terakhir. Tibanya di sana, mereka langsung diserang oleh Bucky. Steve dibuat terpental dan terjatuh. Sedangkan Sam yang melawan dengan mudah dipatahkan sayap Falconnya. Dia juga dilempar keluar dari helicarrier oleh Bucky. Untung saja dia masih bisa mendarat dengan parasutnya. Sedangkan Steve yang masih berpegangan di helicarrier kini masuk ke dalam helicarrier. Namun Bucky mengejarnya. Mereka berdua kembali terjadi pertarungan. Di sisi yang lain, petugas Insight berhasil mengaktifkan satelitnya. Pemindaian target pun berlangsung. Terdapat ratusan ribu manusia yang menjadi target dari algoritma Dr. Zola. Kembali ke Steve yang berhasil melumpuhkan Bucky. Dia lalu mengambil blade servernya dan menuju ke tempat penyimpanan blade server helicarrier. Namun Bucky kembali sadar. Dia menembaki Steve. Steve tidak menyerah. Dia mengabaikan rasa sakitnya. Hingga akhirnya Steve berhasil mengganti blade server helicarrier dengan blade server Fury. Maria langsung mengganti target helicarrier dengan helicarrier lain yang menjadi targetnya. Maria meminta Steve untuk segera keluar dari helicarrier. Namun Steve justru ingin Maria langsung mengaktifkan senjata helicarriernya. Akhirnya helicarrier itu saling menembak satu sama lain. Time to go. Pierce lalu hendak membawa Natasha pergi. Tiba-tiba Natasha mengalirkan tegangan listrik tinggi ke lencana itu. Hal itu membuatnya tak sadarkan diri. Namun kini Pierce tidak punya sandera lagi. Akhirnya Fury bisa membunuh Pierce. Di sisi yang lain, Rumlow menuju ke ruangan kontrol. Sam yang ditugaskan Maria untuk menghentikannya kini menghadangnya. Lalu terjadilah pertarungan di antara keduanya. Di tengah pertarungan, terdapat salah satu helicarrier yang runtuh ke arah mereka. Sam yang tahu lebih dulu segera berlari. Rumlow menduga jika Sam lari karena takut tak bisa menang melawannya. Namun dia terkejut saat tahu helicarrier runtuh ke arahnya. Akhirnya dia tidak sempat menyelamatkan diri dan terkena reruntuhan. Sedangkan Sam dijemput oleh helikopter yang dinaiki Fury dan Natasha. Di salah satu helicarrier, Steve mencoba menyelamatkan Bucky dari reruntuhan. Namun Bucky justru menyerangnya. Steve memilih tidak melawannya. Dia menganggap jika Bucky adalah temannya. Dia mengungkapkan perkataan Bucky kepada Steve dulu jika dia akan selalu bersamanya hingga akhir hidupnya. Lalu Steve pun terjatuh saat kaca helicarrier pecah. Because I'm with you to the end of it. Namun Bucky menyelamatkan Steve yang tak sadarkan diri. Singkat cerita, Steve dirawat di rumah sakit. Dia ditunggu oleh Sam. Saat sadar, Steve mengatakan kiri seperti yang dia katakan saat menyalip Sam saat lari. Hal itu membuat Sam senang. Sedangkan Senator Stern ditangkap. Rumlow juga ditemukan dalam keadaan tubuhnya hancur. Sementara itu, Natasha tengah sidang dengan para komite. Para komite menyalahkan SEAL atas kekacauan yang terjadi. Namun Natasha memberitahu jika bukan SEAL dalang dari kekacauan, melainkan Hydra yang menyusup. Tetap saja komite tidak bisa mengabaikannya. Mereka ingin Natasha ditangkap, namun Natasha menolak. Dia beralasan jika memang kacauan yang terjadi sering timbul dari kelompoknya, namun hanya kelompoknya sajalah yang bisa mengatasi kekacauan tersebut. Natasha berlalu pergi dan mengungkapkan jika komite bisa menangkapnya kapan saja. Mereka juga sudah tahu di mana dia tinggal. Para komite hanya bisa terdiam saja. Di sisi yang lain, Fury membakar semua berkas tentang dirinya, lalu dia pergi ke makamnya. Di sana sudah ada Steve dan Sam. Fury mengungkapkan jika kini dia tahu rasanya dianggap mati seperti halnya Steve dulu. Dia juga mengungkapkan akan ada sesuatu yang harus dia lakukan ke tempat lain. Akan tetapi Steve tidak bisa ikut. Dia juga punya urusan lain, mungkin menemui Bucky. Saat Fury pergi, Natasha menghampiri mereka. Dia memberikan berkas Bucky kepada Steve. Natasha lalu berpamitan untuk berpisah karena dia akan mencari
mencari jati diri yang baru setelah semuanya terbongkar. Dia lalu mencium Steve. Natasha juga sempat memperingatkan Steve agar berhati-hati dengan tindakan yang dia pilih. Sedangkan Sam, dia ingin terus bersama Steve. Di akhir film, seorang memberitahu jika fasilitas Hydra masih ada banyak dan tersebar di tempat lain. Namun kini mereka tidak akan menggunakan istilah Hydra dalam kelompok mereka. Mereka telah bersiap dengan sesuatu yang lebih besar. Lalu diperlihatkan sebuah tongkat Loki di sana. Di tempat itu mereka juga memiliki orang berkemampuan super lain, yaitu Quicksilver dan Wanda si penyihir. Pada kredit scene, Bucky mengunjungi Museum Pahlawan. Dia menemukan jati dirinya yang diakui sebagai pahlawan bersama dengan Steve. Lalu film pun berakhir.